Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu walaupun kita sedang PJJ. Kali ini Pak Rensa akan menjelaskan materi di bab pertama seni budaya kelas 8, yaitu tentang gambar model. Nah, gambar model ini maksudnya apa ya? Apakah model-model Pragawati lalu kita gambar? Oh, bisa jadi. Tapi akan kita sama-sama ikuti penjelasannya. Tapi jangan lupa ya, sebelum kalian mengikuti video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Pak Rensa. Oke? Oke, penjelasan yang pertama yaitu tentang konsep menggambar model. Dalam konsep menggambar model ini ada dua ya, ada dua kata, yaitu kata menggambar dan model. Menggambar sendiri merupakan kegiatan yang melibatkan koordinasi antara mata dan tangan kita. Nah, mata ini difungsikan untuk melihat objek yang akan kita gambar, sedangkan tangan kita mengkoordinasikan dari apa yang sudah kita lihat, lalu kita buatlah sketsanya, kita buat gambarnya sesuai dengan apa yang kita lihat, seperti itu. Lalu untuk model sendiri, model ini merupakan contoh ya. Nah, contoh bisa berupa benda, bisa berupa makhluk hidup, atau memang gambar yang sudah ada lalu kita contoh lagi. Nah, ini merupakan model. Selanjutnya adalah bahan-bahan untuk menggambar model. Nggak mungkin kita menggambar tanpa adanya bahan, ya kan? Nah, bahan yang pertama ini adalah kertas tentunya. Nggak mungkin kan kalian gambar nggak ada kertasnya kan? Tapi walaupun gitu ya, tidak terbataskan dengan kertas. Benda-benda yang lain pun bisa untuk kalian jadikan objek untuk menggambar. Tapi idealnya kita biasanya menggunakan kertas. Ya, gampangnya sih kita bisa menggunakan kertas gambar ya. Ada yang A4, A3, dan lain sebagainya. Atau kertas HPS, atau kertas folio. Bahkan buku tulis pun bisa untuk menggambar. Lalu yang kedua ini adalah bahan untuk menggambarnya itu sendiri. Biasanya kita menggunakan pensil. Pak, pulpen bisa nggak sih? Bisa aja. Hanya saja kalau pulpen itu agak sulit ketika kita menggambar. Karena proses menggambar ini ada trial dan error. Pasti ada kesalahan. Dengan menggunakan pensil kita bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Namun dengan pulpen, nah ini akan menjadi lebih sulit untuk memberikan pembenaran atau menghapus yang salah. Jadi alangkah lebih baiknya kita menggambar dengan menggunakan pensil. Dan yang ketiga adalah bahan pewarna. Ini penting nak, karena suatu gambar tanpa warna itu tidak akan terlihat menarik, hanya hitam dan putih ya. Seperti TV jadul ya kan, yang kita lihat itu hanya hitam dan putih saja tidak menarik. Tapi dengan warna, nah ini akan menjadi lebih indah tentunya. Nah. Selanjutnya adalah teknik menggambar model. Banyak banget cara-cara atau teknik-teknik dalam menggambar model, tapi harus kita tekankan di sini ada beberapa yang harus kita pahami ya. Yang pertama ini adalah teknik linear. Namanya linear berarti kan garis ya. Berarti garis-garis lurus. Karena memang merupakan cara menggambar model dengan menggunakan garis-garis yang lurus ya. Bisa juga garis lurus yang benar-benar lurus atau melengkung atau patah-patah, itu bisa. Lalu yang kedua adalah teknik blok. Nah, teknik blok ini bisa dikatakan tekniknya berupa sketsa. Biasanya sih paling sering digunakan untuk menggambar sketsa wajah yang benar-benar di blok warnanya satu warna. Paling umumnya sih biasa warna hitam gitu. Lalu ada lagi teknik arsir. Nah, teknik arsir ini ya seperti halnya linear, tapi hanya kalau arsir ini dia diulang-ulang dengan menggerakkan tangan secara berulang-ulang. Bisa arsirnya ini lurus, atau arsirnya silang ya, atau arsirnya ini dia saling horizontal dan vertikal, seperti itu bisa. Selanjutnya yang keempat adalah teknik dusel. Teknik dusel ini hampir mirip dengan teknik arsir, hanya saja kalau dusel ini dia lebih tebal. Kalau arsir itu pensil kita benar-benar agak tegak dalam menggerakkannya, menggenggamnya. Sedangkan teknik dusel ini dia kita agak miringkan, jadi lebih miring seperti ini. Nah, ini teknik dusel yang membuat hasilnya lebih tebal dibanding teknik arsir. Dan selanjutnya ada lagi yang kelima, teknik pointillis.
point, artinya titik. Jadi menggambar dengan titik, 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 titik. Dari titik itu akhirnya bisa menjadi membentuk sebuah gambar. Nah, ini unik dan agak sulit memang, tapi bisa dipelajari juga. Selanjutnya ada lagi teknik akuarel. Ini banyak banget nih di feed Instagram ya kan. Gambarnya dia pakai cat air ya kan dengan berbagai macam warna gitu. Tapi biasanya kalau akuarel ini dia cat airnya lebih cair. Kandungan airnya lebih banyak sehingga menghasilkan warna yang tipis-tipis. Ada lagi teknik pelakat. Nah, ini yang terakhir. Agak mirip dengan akuarel, namun kalau teknik pelakat ini dia hanya sedikit memberikan campuran airnya sehingga nanti warnanya lebih tegas dan lebih tebal. Dan biasanya teknik ini dia menumpuk warna. Kalau akuarel biasa dia sekali gores, 2 kali gores cukup. Tapi kalau akuarel ini dia saling tumpuk dan tumpuk warna. Dan materi yang terakhir adalah prosedur menggambar model. Jadi dalam menggambar model ini kita nggak asal, nah. Karena namanya menggambar model berarti kan harus bisa menyerupai wujud bentuk aslinya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan gambar yang sesuai dengan bentuk aslinya? Yaitu dengan prosedur. Prosedur yang pertama adalah proporsi dan anatomi. Nah, ini jadi kita harus bisa menyesuaikan antara bentuk kepala dan tubuh. Nah, itu kan harus ada proporsinya. Ukuran kepala nggak mungkin lebih besar daripada ukuran badan, ya kan? Panjang tangan nggak mungkin melebihi dari panjang kaki. Nah, semuanya ini kita bisa pelajari di proporsi dan anatomi. Selanjutnya adalah langkah-langkah menggambar model. Step by stepnya nih ya, satu persatunya seperti apa langkahnya. Yang pertama adalah pengamatan terhadap model. Jadi harus kita amati dulu ya, kita lihat model yang akan kita gambar, detail. Kita amati dulu tiap lekuknya seperti apa. Lalu setelah kita amati, barulah kita mulai untuk menggambar sketsanya. Kita gambar sketsanya dulu dari pinggirannya dulu, lalu bentuk wajahnya, ya, bentuk tangannya, kakinya, seperti itu. Tapi biasanya baru hanya garis-garis biasa. Lalu selanjutnya adalah penggambar detail. Nah, detail ini barulah kita bisa gorekan arsir-arsiran, ya misalnya tadi mata baru sekadar matanya, tapi dibentuk ada kelopaknya, ada alisnya, ada bulu matanya, ya kan, ada korneanya, seperti itu. Dan yang keempat adalah mewarnai. Nah, mewarnai ini bebas. Sebenarnya bisa saja hitam putih, tapi alangkah lebih baiknya lebih menarik diberikan warna yang sesuai. Ya kayak misalnya manusia kan kulitnya coklat, ya berarti cari yang warna coklat ya. Jangan sampai manusia warnanya biru, nanti jadinya kayak Krishna ya. Atau ya seperti itu. Atau misalnya hijau seperti Hulk ya kan, itu ya sebenarnya bisa aja sih, bebas, karena memang menggambar ini kita sesuai dengan imajinasi. Tapi baik lagi, karena kita menggambar model harus sesuai dengan wujud aslinya gitu. Dan yang terakhir adalah penyelesaian. Ini detailing ya. Jadi misalnya kita lihat misalnya ada salah-salah atau goresan-goresan yang kurang halus, nih kita bisa perhalus lagi dengan pensil, dengan pewarna juga, bisa seperti itu. Dan nantinya akan dihasilkan gambar yang baik yang sesuai dengan model yang sudah kita amati. Segini dulu ya materi seni budaya dari Parensa. Nantikan video-video terbarunya sesuai dengan materi di tiap pertemuannya di tiap minggunya ya. Tetap stay tune, di like, komen dan subscribe IG Parensa Rencong Sakti 2, nggak pakai spasi ya. Parensa undur diri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.